this morning, class? I'm Good. good, and you? I'm good too. Thank you. Okay, class. Are you ready to learn today with me? Of Yes, ready. Yes, Okay, good. Yeah. Okay. Can you look at the slide? Ya, Nelson Mandela. Kemudian ada satunya lagi itu yang berwarna kuning-kuning. Oke. Yang pertama coba lihat dari Bapak Nelson Mandela. Ya, beliau mengatakan pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang bisa Anda gunakan untuk mengubah dunia. So, sekarang hari ini ya siswa-siswa sekalian sudah kelas 8, sudah semester kedua dan kalian lihat bahwa kelas 9 kakak-kakak kita, kakak-kakak kalian itu sudah mulai menyibukkan diri untuk kegiatan-kegiatan ujian nasional. So, kalian yang kelas 8 ini akan segera berpindah level ke kelas 9. Jadi, mulai sekarang, lebihlah fokus dalam belajar. Sebab apa? Kata Pak Nelson Mandela tadi diucapkan bahwa pendidikan itu bisa mengubah dunia. Jadi, tetap semangat, berikan kebanggaan untuk keluarga dan juga masyarakat. For today, we are going to talk about English notice. Ya, di hari ini kita akan mempelajari mengenai English notice. Oke. For the next, Pak Guru have one video about notice. So all students, let's watch the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome back to our channel MGMP Bahasa Inggris Bantul Regency Yogyakarta. Melarang adu ke bandara. Oke, finish ya. Sudah. Nah, based on the video, any question about this video? Ada pertanyaan nggak kira-kira? Belum ya? No, sir. Oke, kalau belum ada. Oke, good. So, jadi secara umum notis ini adalah teks pendek ya yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada publik ya yang berbentuk biasanya berbentuk sign atau tanda ya seperti itu secara umum gambarannya. Oke. Next slide. Nah, ini the purpose of notice. Untuk the purpose of notice, maybe Nisa bisa membaca. Oke, the purpose Oke, of thank you. notice. Dibaca semuanya, Pak. Nisa 1 sampai 4 deh. Oke deh. 1, to give an instruction or to instruct people to. Okay, Number good. 2, to give information or to inform people to. Good. Number 3, to give direction. Number 4, to ask people to. Okay, good. Next, maybe Sajad, please. Okay, siap, sir. Okay, thank you. Number 5, to advise, to suggest, to recommend people to, and to remind people to. Good. Number 7, to warn. Okay, to good. give warning. And the last, to ban, or to forbid, or to prohibit people. Okay, good. Ya, so di sini di slide selanjutnya itu ada tujuan ya atau purpose dari notis tersebut. Tujuannya apa? Jadi tujuan dibuat notis itu seperti yang tadi sudah dibacakan oleh teman kita Nisa dan Sajad ya. Number 1 is to give an instruction. Jadi untuk memberikan instruksi ya kepada seseorang yang melihat atau membaca notis kita. Or number 2, to give information, untuk memberikan informasi atau untuk memberikan berita
meminta kepada seseorang. To give direction juga petunjuk, ya tujuannya. To ask people to untuk menanyakan, bertanya, ya. To advise, to suggest, ya untuk menyarankan, untuk memberikan nasihat, untuk memberikan rekomendasi juga bisa. Or number 6, to remind people, untuk mengingatkan, misalkan di depan ada lubang atau jalannya jelek, ya, diingatkan melalui gambar notis. Atau number 7, to warn, ya, atau to give warning, untuk memberikan warning, perhatian bahwa ada sesuatu yang bahaya atau yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Atau boleh juga to forbid, ya, untuk melarang. Ini betul-betul melarang bahwa tidak boleh, ya. Oke. Next, ya, Bapak lanjutkan to next slide mengenai generic structures of notice. Point A, attention gather. Nah, untuk attention gather, siapa yang mau membantu membaca? Saya, Sir. Saya, Pak. Oke. Silakan. Yeah. Attention gather means using expressions or phrases that can attract readers or people's attention, such as notice, warning, or caution. Oke, ya. People attention, ya. Oke, thank you, Felza. Ya, jadi di sini untuk attention gather ini merupakan ekspresi atau frasa, ya. Biasanya itu ada di paling atas, berisi kalimat-kalimat besar seperti notice, warning, caution, dan lain sebagainya. Oke, next point B, information. Information, maybe Inci can help to read the information. Yes, sir. Thank you, Inci. Yes, B, information. Information here can be defined as the message or information of the text that wants to be delivered to people. Okay, good. Maybe siapa yang mau menyampaikan gambaran makna, meaning dari information ini? Nur Anissa, maybe? Do you get the point for the information? Meaningnya? Information ini apa? Sorry, sir. I can hear you. Ya, tidak mendengar ya. So, baik, tidak apa-apa. Jadi informasi ini, siapa yang mau membantu? Hana, sir, boleh, sir? Hana, oke, Hana. Ya, information ini bisa diartikan sebagai pesan atau informasi dalam sebuah teks yang ingin disampaikan kepada orang. Itu ya, sir? Good. Ya, good. That's right. Betul sekali. Dan yang terakhir ada closure. Ini juga bersifat opsional, ya, seperti pada attention gather. Jadi boleh ada, boleh juga tidak. Ini closure ini adalah sebagai closing atau penutup, ya, di akhir kalimat biasa. Oke, good. Next. Nah, seperti ini kira-kira for example about generic structures, ada attention gather sebagai kepalanya atau head-nya, and this is optional, ya, just optional. And for the next kita punya information, ya. Information ini berisi mengenai isi dari our notice kita, isinya. Jadi biasanya berada pada baris-baris selanjutnya atau baris kedua setelah attention gather atau tulisan-tulisan yang biasanya besar, ya. Oke. Next. Di sini Bapak punya slide mengenai karakteristik of notice, ya. So, setelah kita tahu karakteristiknya, nanti kita akan bisa membuat notice, ya. Oke. For characteristic of notice, siapa yang akan membantu Bapak untuk membacanya? Saya, Pak. Oke, thank you, Dika. Ya, karakteristik of notice.
The first one is short text. Good. Simple words, phrases, or clauses. The second is easy to understand. The third is written in capital font. The fourth is mostly use images, pictures. Good. Udah, Pak. Ya, jadi karakteristik notis tersebut adalah yang pertama short text, jadi bukan long text ya, seperti tadi contoh di atas, jadi merupakan kalimat yang pendek, kemudian mudah dipahami dan biasanya ditulis dengan menggunakan huruf kapital dan mostly ya, ini paling penting. Memang tidak semuanya. Use images ya, image or pictures ya. Jadi kadang-kadang ya biasanya kebanyakan menggunakan gambar dan juga ya menggunakan gambar. Oke, ini language features-nya using imperative sentence ya. Berupa kata kerja biasanya yang membuat perintah. For example, run, get out, stop the blending dan lain sebagainya. Oke, next. Nah, di sini ada kind of notice. Yang pertama kind of notice itu ada command atau perintah. Command sentence are used when you are telling someone to do something. For example, lihat di sini ada dua notice ya, ada keep area clean, kemudian a student must turn off mobile phones before entering school building. Pertama kita disuruh untuk menjaga kebersihan, yang kedua harus mematikan mobile phone, itu ya untuk yang kedua. And then kind of notice, the second kind of notice is caution atau perhatian ya. Caution is usually used to remind person or reader to be more careful. For example, ini ada dua notis ya. Nih kira-kira siapa nih yang mau mengartikan dari notis yang pertama ini apa? Saya lagi Pak. Oke, in bahasa boleh, in English good. Ya, Dika lagi ya Pak? Iya, Dika boleh. Oke. Command, perintah. Command sentences, kalimat perintah are used, digunakan ya Pak, kalau tidak salah. When you are telling someone to do something. Ketika kamu sedang menceritakan sesuatu menceritakan seseorang untuk melakukan sesuatu seperti contoh di bawah ini. Notice, keep area clean. Itu kalau nggak salah jaga kebersihan area ini. Yang kedua, student must turn off mobile phone before entering. Oh ya. Oke, Dika, thank you. Tadi Bapak menyuruh yang bagian B, caution, Dika. Salah ya? I'm sorry. Coba yang B-nya. Oke, caution wet floor. Ini kira-kira saya Pak. Boleh lantainya saja. basah Pak. Gak apa-apa, tidak apa-apa. That's right. Ulangi lagi, pembelajaran hari ini kita mengenai apa? Ada yang bisa menyebutkan? Notice. Mengenai notice, ya. sir. Oke, good ya. Ada yang sulit dipahami maybe mengenai notice? Tidak, sir. Dia tadi mau tanya. No, sir. sir. Bisa ditanyakan secara langsung ke Bapak jika ada yang ditanyakan. Oke, memberikan homework kepada kalian. Silakan kalian buat notis di rumah kalian masing-masing sesuai dengan your creativity, kreativitas kalian, colorful ya, lebih bagus. Kemudian nanti kalian posting di media sosial kalian. Baik, ya, itu saja untuk pertemuan hari ini. Thank you for your attention. Mari kita berdoa sebelum mengakhiri kegiatan atau pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.